Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pungki Indarto, SPD MOR. Untuk NIDN 0628128603. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah sepak bola dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah sepak bola mengenalkan tentang sejarah dan perkembangan sepak bola, baik nasional maupun internasional. Mata kuliah ini juga mengajarkan tentang peraturan sepak bola secara update, ya, terkait dengan peraturan FIFA yang terbarukan. Selain itu, mata kuliah ini mengajarkan terkait dengan bagaimana teknik bermain sepak bola dari passing, kontrol, dribble, shooting, dan juga goalkeeping. Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah sepak bola adalah siswa dapat memahami tentang perkembangan dan sejarah sepak bola baik nasional maupun internasional. Mahasiswa mampu menguasai keterampilan dasar dalam bermain sepak bola terkait dengan teknik controlling, teknik passing, teknik shooting, dribbling, dan juga teknik-teknik lanjutan seperti painting, terus ada beberapa teknik goalkeeping, throw-in, dan lain sebagainya. Untuk tujuan pembelajaran yang lain adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi terkait dengan peraturan pertandingan, yaitu perwasitan dan penyelenggaraan pertandingan. Terkait dengan metode pembelajaran, nanti ada mata kuliah yang dilakukan secara teori atau klasikal di kelas dengan pertemuannya dengan 3 kali tatap muka di kelas. Selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan secara praktek di lapangan, langsung praktek dan demonstrasi serta latihan untuk metodenya. Adapun untuk penilaian, ada beberapa indikator penilaian. Yang pertama, penilaian terkait dengan observasi, pengamatan secara langsung. Terus ada tugas mandiri, tugas terstruktur, dan ada juga proyek. Nah, untuk strategi sendiri sudah kita lakukan terkait dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Penjelasan untuk delivery sendiri adalah bagaimana materi itu diberikan, disampaikan secara komprehensif dengan menggunakan buku-buku referensi. Tentu saja saya menggunakan buku yang saya kembangkan dari hasil penelitian, yaitu buku ajar terkait dengan sepak bola. Adapun buku ajar yang saya kembangkan adalah Mahir Bermain Sepak Bola. Itu sebagai referensi utama untuk pembelajaran pada mata kuliah sepak bola. Selanjutnya, untuk interaksi nanti bisa dilakukan secara tatap muka secara langsung dan juga aktivitas asinkronus dengan melibatkan aplikasi LMS, Learning Management System. Salah satunya adalah psikologi. Nah, di psikologi kaitannya dengan strategi yang ketiga, assessment. Kita melakukan tadi ada observasi ketika di lapangan, terus ada ujian praktek, ada juga terkait dengan tugas. Selanjutnya juga ada tentang proyek. Tugas mandiri itu juga disampaikan, ya, mahasiswa melakukan kegiatan selama 60 menit, ya, secara mandiri, dan nanti hasilnya berupa proyek, ya, nanti disampaikan di LMS tersebut dan akan dilakukan penilaian assessment. Nah, itu kurang lebih pengantar dari mata kuliah sepak bola. Adapun beberapa keunikan atau kekhususan tidak lain adalah terkait dengan Merdeka Belajar. Kami sampaikan Merdeka Belajar pada mata kuliah sepak bola adalah mahasiswa mampu atau bebas dalam melakukan simulasi latihan. Mahasiswa dapat melakukan latihan
di kampung-kampung ataupun di klub-klub dan bebas untuk melakukan dimanapun. Di akhir perkuliahan, mahasiswa dituntut untuk bisa menyelenggarakan pertandingan, yaitu sebagai bentuk interaksi sosial antara mahasiswa dengan lingkungan sekitar. Itu adalah nilai-nilai yang ada sesuai dengan capaian pembelajaran aspek sikap. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pembelajaran praktik sepak bola di lapangan. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Buat 2 bersoft. Ambil sebelah kiri barisan. Siap, gerak. Setengah lengan lencang kanan, gerak. Luruskan. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita sudah berada di lapangan. Di lapangan mana ini? Psikologi, kampus 2 UMS. Nah, hari ini kita pertemuan yang kedua terkait dengan mata kuliah sepak bola. Materinya apa? Passing bawah. Baik. Nah, sebelum kita awali perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, semuanya hadir semua. Siap, gerak. Langsung saja nanti kita membuat lingkaran. Ketika Pak Pungki tiup peluit, silakan membuat lingkaran, ya, lingkaran besar. Baik, langsung saja. Lingkaran besar sesuai dengan langsung tap gandengan. Jadi jangan bersentuhan ya. Sekarang gantian, Mbak. Ya, gantian sini. Silakan kembali. Dipimpin gerakan dinamis ya. Yuk, mulai dari atas. Yuk. Tarik, rentang-rentang. Hitungan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7. Oke. Pertama ya, jogging dulu ya. Sampai sana muternya keluar ya. Baliknya joggingnya keluar. Paham ya? Jadi satu kali melakukan terus jogging kayak gitu ya. Oke, siap? Mulai. 2 kali masing-masing. Habis angkat paha ya. Terus tendang ke belakang. Stop. Kembalinya jogging. Nah, gerakan ketiga nanti setelah nendang ke belakang 2 kali. Nanti gitu. Ya, nanti Pak Pungki tiup peluit, angkat paha, habis itu langsung sprint sampai sana ya. Sebelum sampai kun tidak boleh berhenti. Habis itu jogging pelan-pelan. Ya, ini agak keluar. Paham ya? Oke, siap. Angkat. 1, 2, 3. Ha. Oke, bagus. Ya. Siap. 1, 2. Ya. Oke, berikut. 1, 2, 3. Ya. Di bagian bola ya, ini ada di bagian tengah, apakah di bawah ataukah di tengah ya. Coba kita perhatikan perkenaannya samping kanan atau kiri, atas atau bawah. Coba kita perhatikan nanti perkenaannya bagian tengah, atas atau bawah, bergulirnya seperti apa. Nah, coba kita praktekkan. Mas, kamu coba yang belakang. Ya, ini yang pertama adalah awalan ya. Pastikan kalian melihat sasaran terlebih dahulu,
Nah, kita ambil awalan. Lihat, sasarannya temannya. Nah, untuk awalan. Nah, kita ambil awalan. Nah, 1, 2. Nah, ketika mau mengayun, pastikan awalan untuk tumpuan kaki kiri. Nah, kita tendang. Akan berputar ke depan atau top spin. Nah. Oke, bagus. Ya, bagus. Gantian, yang 2 orang nanti berarti gantian. Yang 2 orang berarti gantian. Bagus, relax. Oke, tidak boleh bolanya melambung. Nah, ayo kontrolnya. Kemarin sudah diajarkan kontrol. Nah, tentu saja ini membutuhkan awalan, ya, awalan. Sekarang pakai awalan, ya. Yuk, silakan lakukan. Ayo, akurasinya. Kontrol. Oke, bagus. Ya. Cukup. Sekarang siap, gerak. Kumpul sini semuanya. Gimana tadi melakukannya? Gampang ya? Gampang. Insya Allah nanti kalian lulus semua ya. Amin. Nah, siap, gerak. Oke, sekarang Pak Pungki ingin evaluasi sebentar. Kira-kira supaya ini tadi indikatornya bolanya bisa bergulir dan tepat, itu apa faktornya? Timing itu apa? Hubungannya dengan apa timing? Ketepatan itu berarti antara apa dengan apa? Ayunan kaki. Ya, kedua, timing oke. Yang kedua apa? Perkenaan itu berarti impact-nya ya. Ketiga, tadi antara jarak. Berarti kalau ada jarak berarti harus apanya? Kekuatan ya, kekuatan itu dipengaruhi juga salah satunya tadi ayunan kaki. Berarti ayunan kaki itu dipengaruhi lagi oleh awalan, pinter. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi Mbak tadi? Posisi apa? Posisi apa? Artinya posisi badan. Nah, posisi badan. Boleh nggak mendunguk kayak gini? Tidak. Boleh nggak degek kayak gini? Apa yang terjadi kan yang degek kayak gini? Nah, kemana? Nah, kemungkinan besar dia akan melambung karena perkenaannya nanti bola bagian bawah. Pinter, tip gitu ya. Misalkan kita pukul bola bagian atas gini, apa yang terjadi? Bergulir nggak? Coba, yuk bergulir nggak? Yuk masih, ya. Pak Pungki akan pukul bola bagian atas, tetapi menggunakan kaki bagian dalam. Apakah akan bergulir? Gulir nggak? Gulir. Tapi bergulirnya seperti apa? Coba kita lihat. Itu benar nggak? Kenapa salah? Bergulir dan pas. Ayo, kenapa? Powernya kurang. Tujuan passing tadi apa? Nah, apa? Mengumpat. Itu nanti gerakan itu tidak efektif. Maka dapat mudah diambil. Paham ya? Jadi harus efektif. Nah, salah satu efektifnya bagaimana? Coba kita lihat. Ya, bagus. Sekarang contohnya Pak Pungki ini benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Nah, berikutnya dari passing itu adalah mengumpan kepada teman, tidak menyulitkan teman. Ya, paham ya? Walaupun teknik arahnya indikatornya benar, sasarannya benar, tetapi menyulitkan teman untuk mengontrol. Artinya passing harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Itu yang namanya efektif. Paham ya? Paham ya? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Nah, itu adalah materi hari ini ya. Nah, nanti silahkan ada tugas ya secara mandiri dan juga ada tugas proyek. Tugas mandirinya nanti kalian berlatih ya. Silahkan kalian nanti berlatih secara mandiri dan progresnya minggu depan kita akan mengevaluasi hasil latihan dari kalian. Nah, bagaimana cara memonitoring? Nanti kalian ada tugas proyek. Buka kursus tentang sepak bola ya kelas A. Nanti kalian akan ada bahan-bahan ataupun ada materi yang harus kalian tuntaskan ya. Tugasnya salah satunya adalah membuat
video hasil latihan kalian ya, terkait dengan passing kaki bagian dalam. Nanti ada jarak-jaraknya yang harus kalian lakukan ya. Ketentuannya videonya berapa, durasinya berapa lama ya, bentuk filenya apa yang harus dikirim ya, termasuk uploadnya di mana nanti ada di sana ya. Silahkan diperhatikan. Terus terkait dengan deadline-nya minggu depan, berarti tanggal 25 ya, tanggal 25 itu batas untuk pengumpulan. Nah, sebagai bahan referensi, kalian silakan baca buku ajarnya Pak Pungki ya, buku ajar mahir bermain sepak bola. Sudah punya semuanya? Sudah punya ya? Beneran lo ya? Siapa yang belum punya? Belum punya, kenapa Mas? Belum beli ya? Oh ya udah, bisa dibeli di MUB ya, di bookstore ya, bookstore nanti ada. Tahu bookstore? Ya, kampus 1 ya, nanti ada nanti buku mahir bermain sepak bola di sana. Baik, ada pertanyaan? Belum kita akhiri, ada pertanyaan? Belum ya, cukup ya? Sudah capek? Belum ya? Oke, tadi sudah stretching, sudah pendinginan ya. Baik, sekarang kita akhiri. Pak Pungki minta tolong Mas nomor 97 ini, Mas siapa namanya? Faruk. Mas Faruk, silakan akhiri dipimpin. Siapkan dulu. Siap, gerak. Wah. Sudah mulai. Selesai. Baik. Yel-yelnya mana? Por WMS! Por WMS! Juara! Por! Tepuk tangan. Ya. Oke. Pak Pungki akhiri. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolanya silakan dikembang piket ya, jangan sampai hilang. Kalau kotor dibersihkan. Tanpa penghormatan, berjalan. Ada pula bentuk proyek, yaitu mahasiswa melakukan simulasi perwasitan, mahasiswa melakukan penyelenggaraan pertandingan yang akan diintegrasikan dalam bentuk proyek. Nah, kita sudah berada pada Learning Management System di psikologi. Coba kita lihat nanti mahasiswa apakah sudah mengerjakan terkait dengan yang disampaikan pada saat praktek di lapangan. Sebagai bentuk evaluasi, LMS ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan materi, penilaian sebagai tugas, terdapat juga kuis, terdapat juga sebagai tempat penyimpanan dokumen berupa referensi e-book. Nah, LMS di psikologi ini sangat membantu sekali bagi dosen dan juga mahasiswa. Salah satu bentuknya kita akan coba peragakan bagaimana kita akan melakukan assessment terkait dengan tugas proyek. Nah, kita sudah membuka terkait dengan materi pada pertemuan yang kelima. Di sini ada tugas proyek tentang kombinasi kontrol dan passing bawah. Nah, kita dapat menuliskan alat dan bahan di sini. Ada bola sepak, pun, kaos seragam, sepatu bola dan kaos kaki, dan ketentuannya juga tertulis di sini. Perintahnya adalah, instruksionalnya adalah lakukan 5 latihan kombinasi sesuai video tutorial. Nah, terkait dengan video tutorial itu coba kita lihat di sini. Nah, video tutorial dapat dilihat di YouTube Pungki Indarto. Ini sebagai bentuk nanti mensimulasikan bagaimana gambaran terkait dengan pelaksanaan tugas proyek. Nah, setelah itu mahasiswa akan melakukan upload berupa link ya, tautan di YouTube channel mereka masing-masing. Nah, ini di sebelah kanan ini mahasiswa sudah terlihat beberapa mahasiswa mengupload tugas proyek mereka sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. On time artinya mereka sudah melakukan pengiriman tugas dengan tepat waktu atau tidak terlambat. Apabila ini berwarna merah, LED, artinya mereka LED itu berarti terlambat. Nah, coba kita simulasikan. Kita akan melakukan penilaian. Kita ambil contoh satu mahasiswa, Yuda Sofia Bimantara. Coba kita
acak. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi ada link tautan. Coba kita akan melakukan penilaian secara observasi. Nah, ini di atas sebelah kanan ya ada grade. Penilaiannya nanti di sini, terus ada kolom komentar, dan ini nanti checklist ini sebagai bentuk apakah mahasiswa berhak untuk melihat atau tidak. Nah, ketika di tombol submit, maka nanti sudah selesai untuk menilai. Coba kita lihat, kita klik. Nah, coba kita perhatikan sesuai dengan rubrik penilaian pada tugas proyek ya. Sarana prasarana yang digunakan, teknik melakukannya ya. Apakah sesuai instruksi, apakah tidak. Nah, dapat kita lihat sebagai bentuk pertimbangan dari menilai. Waktu ya, dapat kita lihat apakah waktunya juga memenuhi ya, terkait dengan rubrik penilaian harus 5 menit minimal seperti itu. Nah, apabila sudah, kita langsung melakukan penilaian. Misalkan Mas Yuda Sofia Bimantara ini sudah bagus sekali ini ternyata ya. Tekniknya bagus, sarana prasarananya memenuhi, jadi memakai sepatu bola, berada di lapangan sepak bola. Nah, kita berhak menilai apabila sesuai rubrik dan nilainya bisa maksimal. Misalkan kita beri nilai 85. Nah, kita beri catatan ya. Misalkan ada beberapa catatannya. Misalkan badannya jangan terlalu membungkuk. Nah, ini bentuk evaluasinya. Kenapa? Karena nanti arah bola menjadi naik ya. Sehingga kan mudah direbut oleh lawan. Nah, seperti itu ya. Tapi kita bisa memberikan motivasi juga secara keseluruhan sudah bagus. Semangat Mas. Ini bentuk-bentuk dari interaksi ya, antara dosen dengan mahasiswa dalam bentuk asinkronus. Nah, ini kita jangan lupa untuk checklist dan submit. Nah, otomatis nilai 85 sekaligus dengan komentarnya sudah dapat mahasiswa lihat. Nah, itu kalau sudah kembali dan seperti itu kurang lebih untuk learning management system ya dari mata kuliah sepak bola dengan bobot 3 SKS ya. Ada secara praktik di lapangan, ada juga secara asinkronus terkait dengan tugas, terkait dengan materi ya, dapat diakses. Coba kita lihat. Nah, di sini juga tersedia RPS untuk mata kuliah ya, ada pertemuan pertama, kedua, kita siapkan rumahnya. Nah, kita nanti bisa open ataupun publish ataupun unpublish di sini. Nah, ini sesuai dengan materi. Baik, itu untuk penilaian ya. Kita akan melihat ya serangkaian dari penilaian dari awal ya sampai akhir terkait dengan mata kuliah sepak bola. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semoga dapat dijadikan sebagai bentuk pertimbangan untuk sertifikasi dosen tahun 2022. Terima kasih. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah sepak bola. Semoga dapat dijadikan pertimbangan dalam proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2022. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.